Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pahlevi alias Robsanjani dari kelas TF 43 Min 03. Hari ini saya akan mengerjakan soal kalkulus 2A yang diberikan oleh dosen saya. Nah, nanti saya akan menunjukkan soalnya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Latihan 12 nomor 1C fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 2x tambah 8y dikurang 1. Tentukan titik ekstrim dan jenisnya. Ini 8y ya. Nah, jelas. Kalau udah jelas, langsung aja kita kerjakan soal ini. Pertama, langsung aja kita kerjakan. Kita mencari turunan fx-nya dulu nih untuk kita mencari titik kritisnya. Karena kita mau cari titik kritis, pertama kita harus cari dulu turunan pertama ya. Turunan pertama dari x yaitu fx, x, y. Nah, turunan dari x-nya gimana nih? Ini kita pakai cara turunan parsial. Nah, untuk turunan parsial berarti kita ini kan fx nih, berarti yang diturunkannya itu adalah x-nya saja yang memiliki variabel x. Nah, kalau yang tidak memiliki variabel x sama dengan 0 seperti ini. Turunan x kuadrat adalah 2x ditambah 4y kuadratnya sama dengan berapa? Ini kan nggak ada x-nya nih, berarti 0. Tambah 0. Kenapa nggak ada x? Kenapa sama dengan 0? Karena gini, kalau nggak ada x-nya berarti kan 4y kuadrat nih kali 1 nih ya. Nah, 1 ini adalah konstanta dari x. Jadi turunan dari 1 adalah 0. Maka hasilnya juga 0. Tambah 0 dikurangi turunan dari 2 min 2x adalah 2 min 2 ditambah 0 kurangi 0. Maka hasilnya adalah 2x min 2. Ini 2 ya. Ini fx, x, y. Nah, sekarang kita nyari fy. Fy-nya turunan fy lagi. Kita cari turunan keduanya. Turunan keduanya itu adalah fx turunan x kedua x, y. Nah, turunan dari 2x min 2 ini berapa? 2. Nah, sekarang kita cari turunan fx, y. X, y di sininya. Nah, kenapa kok fx kali y ini? Ini dibacanya itu adalah turunan x terhadap y. Jadi turunan pertama ini yang 2x min 2 ini kita turunkan y-nya karena ini terhadap y. Karena ini nggak ada y, maka hasilnya adalah 0. Karena nggak ada y-nya di sini, kan kita menurunin y di turunan pertama x ini. Nah, paham? Nah, setelah itu kita cari turunan fy-nya. Fy-nya bagaimana? Jadi gini, turunan fy dari x sama y. Cara nuruninnya sama seperti nurunkan turunan dari x ini ya, yang 2x min 2 ini. Jadi ini kan x kuadrat nih ya. Turunan dari x kuadrat adalah 0. Ini berarti 0 ditambah turunan dari 4y kuadrat adalah 8y. Nah, dikurangi 0. Karena 2x sama dengan 0 ditambah 8 kurangi 0, nanti hasilnya adalah 8. Nah, 8y plus 8. Kan ini 0 ya, ini plus 8. Maka kita cari titik kritisnya. Sekarang kita bisa nyari. Jadi titik kritisnya itu adalah ya, titik kritis dari 2x. Nah, untuk mencari titik kritisnya kita pakai yang turunan pertama. Ini kan turunan pertama itu ada 2x min 2 nih. Kita sama dengan 0 biar kita bisa dapetin x-nya. Jadi 2x sama dengan 2. Jadi x-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk yang x. Sekarang kita mencari titik kritis di yang y-nya. Untuk y-nya 2 lagi, 8y plus 8 sama dengan 0, 8y sama dengan 8, min 8y sama dengan min 1. Nah, sudah ketemu ya. Jadi titik kritisnya harus di sini.
titik kritisnya itu di 1,-1. Untuk vektornya kita pakai vektor ini, yang turunan kedua kita pakai vektornya itu adalah 0,0 ya, karena kan ini hasilnya juga sama dengan 0. Kita yang turunan keduanya kan sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, jadi sebenarnya vektornya itu pakai 0,0. Nah, kalau udah begini, untuk mencari jenisnya ya, kan jenisnya itu ada lokal, minimum, dan maksimum ya. Jenisnya itu lokal, minimum, dan maksimum, dan tidak ada. Nah, kita pakai teorema C. Nah, seperti ini nih. Nah, di gambar ini kita pakai teorema C. Jadi seperti ini. Rumusnya adalah D sama dengan F X turunan kedua X dikali turunan kedua Y dikurangi turunan F dikali turunan F ya, turunan X terhadap Y kuadrat. Nah, ini kok gini sih? Nggak apa-apa, bisa pakai X, Y-nya, bisa juga enggak. Nah, sekarang kita masukin nih, kita cocokin nih kan, turunan kedua X berapa nih? Ya, turunan kedua X itu 2. Kita masukin 2. Dan turunan Y-nya, biar kelihatan, saya pindah ke sini. Bentar ya. Saya pindah ke sini. Nah, ini kan 2 ya, ini kan fx, ini 2 dari sini. Nah, y-nya dari mana nih? Nah, y-nya dari ini nih. Oh iya, turunan y-nya kita belum nurunin. Sini kita tambahin aja ya, fy. Turunan kedua dari y-nya itu adalah, turunan dari 8y plus 8 itu adalah 8. Nah, nanti ini kan 8. Pakai 8 dikurangi turunan X terhadap Y. Turunan F terhadap Y tapi dikuadratkan 0. 0 kuadrat. Ini pakai kurung sama dengan 16 ya. Nah, jadi kita bisa nentuin nih teorema C-nya berapa, yang mana nih? Di 1 atau di 2 atau di 3. Nah, caranya gini. Karena D-nya ya, D-nya lebih besar dari 0 ya, karena 16 lebih besar dari 0, dan F turunan X turunan keduanya dari X itu lebih besar dari 0 juga kan, turunan Fx ya, Fx itu lebih besar dari 0 ya, jadi 2 lebih besar dari 0. Kesimpulan karena D-nya lebih besar dari 0 ya, dan si F X Y-nya juga lebih besar dari 0, maka nilainya adalah lokal lokal minimum. Mengapa? Karena di teorema yang kedua. Ini kan di teorema kedua kan D-nya lebih besar dari 0. Ya, si F turunan X keduanya juga lebih besar dari 0. Nah, jadi nilainya lokal minimum. Jangan lupa di mana ini? Di sini, di titik kritisnya yang mana? Yang 1,-1. 1,-1. Nah, itu. Nah, sekarang udah ada nih soalnya, latihan 5 nomor 2. Nah, soalnya itu adalah nomor 2, f, x, y sama dengan batas dari x sampai y, pangkat cos t kali dt. Nah, ini kan eksponen. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal ini. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Di sini kita menggunakan aturan integral tentu ya. Ini adalah soal turunan parsial ya, ini itu adalah soal turunan parsial. Karena ini batasnya dari x sampai y. Nah, agar kita bisa nurunkan ini,
kita pakai aturan integral tentu. Aturan integral tentu yang ada di gambar ini. Nah, langsung aja kita kerjakan soalnya. Gini kan, jadi langsung aja gini. Integral dari X sampai Y, pangkat cos T kali dt. Berarti kita tinggal masukkan aja ya, pangkat cos T-nya itu. Jadi integral cos, nih. Jadi rumusnya itu kan ada di situ ya. Berarti kan ini X kurang Y ya. Kan ini ibaratkan A, ini B. Nah, rumus itu kan integral A kurang B ya, sama dengan integral A kurang B. Berarti ini cos X dikurangi eksponen pangkat cos Y. Nah, udah gini gimana? Langsung aja kita turunkan. Ini kan udah bisa diturunkan. Berarti ini turunan X ya, kita turunan X dulu. Dari X, Y ya, turunan parsial X. Berarti ini turunan dari cos X itu berapa? Kita tinggal turunin nih. Turunan X-nya itu berapa? Dengan 1 ya. Pangkat cos X nya sama dengan 1. Lalu dikurangi, nah turunan pangkat cos Y. Nah cos Y itu bukan X kan, karena bukan X maka jadi hasilnya 0. Cos Y kali 0. Lalu sini kita turunan Y nya. Lalu fx Y itu sama dengan sama dengan cos X ya, karena tinggal ini. Lalu kita turunan dari Y nya ya, lanjut ini X, Y. Nah untuk ini sama caranya seperti yang di atas, langsung aja ini cos X, karena ini kan kita turunin Y, berarti ini sama dengan 0 dikali 0 dikurangi cos Y kali 1, maka hasilnya adalah min cos Y. Nah udah deh soalnya begitu. Nah untuk sekarang, jadi soalnya itu adalah, nah jadi kesimpulannya itu adalah turunan parsial dari X menuju Y ya. Ini bukan X menuju Y, batas X sampai Y. Jadi pangkat cos T kali dt adalah turunan fx-nya itu adalah pangkat cos X, dan turunan dari fy-nya, turunan parsial dari fy itu adalah min pangkat cos Y. Nah, cukup dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.